Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Annie ya. Hari ini saya mau bercerita kenapa sih kok milih Taiwan sebagai tempat tujuan bekerja. Kenapa nggak di Hong Kong, Singapura, ataupun Malaysia dan yang lainnya ya. Nanti di sini saya akan bercerita tentang alasan saya kenapa pilih Taiwan sebagai tempat tujuan bekerja ya, sebagai TKW. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share ya channel YouTube saya ini biar makin berkembang. Terima kasih. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dijadikan orang yang selamat dunia dan akhiratnya. Amin. Di sini saya mau bercerita ya, kenapa tujuan saya milih Taiwan sebagai tempat bekerja. Karena saya anggap Taiwan ini adalah apa ya? Lingkungan yang rasa toleransi tentang beragamanya itu lebih tinggi daripada di Hong Kong, karena saya sendiri dulu pernah bekerja di Hong Kong ya, jadi saya tahu bagaimana orang-orang Hong Kong itu seperti apa, kerasnya Hong Kong itu bagaimana. Nah, kenapa saya pindah juga ke Taiwan, kenapa kok nggak kembali ke Hong Kong ya, salah satunya itu. Terus keduanya, karena waktu itu saya kan pernah di interminate ya, jadi saya mikirnya itu mau putar nasib, mau adu nasib lagi ke Taiwan. Siapa tahu nasib saya di Taiwan itu jadi lebih baik ya daripada di Hong Kong. Dan ternyata alhamdulillah saya di Taiwan di sini sekarang udah bertahan sampai hampir 1 tahun ya, 9 bulan lah ya. Ini udah akhir bulan 9, jadi ini udah 9 bulan pas ya guys. Semoga saya di sini sampai finish ya, dan bisa menggapai cita-cita saya seperti kalian semua yang sudah bekerja di Taiwan bertahun-tahun. Amin. Nah, menurut saya keunggulan Taiwan lainnya adalah selain orangnya yang toleransi, terus di sini tingkat keagamaan mereka itu juga lebih kental daripada Hong Kong ya guys. Karena setahu saya Hong Kong itu jarang banget mengadakan sembahyangan, kecuali ada konin, pas konin itu ya, pas apa, pas tahun barunya mereka itu. Nah, kalau di Taiwan itu setiap ada apa ya, eh, setiap ada kayak acara atau apalah gitu, mereka langsung belanja ini itu sembayangan gitu. Nah, sembayangan mereka itu juga macam-macam guys. Ada yang sembayangan ini yang terakhir kemarin ini sembayangan bulan ya, katanya itu hari lahirnya Dewa Bulan. Selain menyambut hari lahir Dewa Bulan, katanya mereka itu juga sembayangan menyambut kedatangan musim dingin, katanya juga seperti itu. Jadi pas sembayangan kemarin itu semua orang memakan kue bulan, nah gitu. Terus sembayang aku di sini 9 bulan, nenek itu udah melakukan beberapa kali sembayangan ya, 4 atau 3 kali, lupa saya. Nah, kalau di Hong Kong itu jarang ya, pas saya menemukan majikan itu beberapa bulan itu mereka jarang melakukan sembayangan gitu. Terus toleransi mereka tentang agama saya itu juga sangat tipis guys. Saya nggak dibolehin sembahyang, saya nggak dibolehin berhijab. Nah, kalau di sini saya sembahyang 5 waktu aja, alhamdulillah dibolehin ya. Terus saya juga boleh berhijab. Dulu itu saya memperkenalkan hijab ini pas waktu musim dingin. Jadi mereka bilang itu, kenapa kamu pakai itu? Katanya kamu dingin ya? Iya gitu. Nah, terus ya perbedaan yang kedua itu untuk gaji standar ya. Gaji standar itu Taiwan lebih tinggi daripada Hong Kong ya guys. Gaji standar sekarang Taiwan kan udah 10 juta, Hong Kong masih berapa? Masih 9 juta atau berapa gitu ya, dan 10 juta Taiwan itu memang belum termasuk lembur. Kalau ada lembur lagi nanti ditambahkan lagi gitu. Tapi dulu sih tujuan saya itu memang bukan karena gaji atau bukan karena apa ya, karena saya itu menghindari interminate ya guys sebenarnya. Di Hong Kong itu kan rawan banget interminate, majikan nggak suka dikit-dikit interminate, majikannya pembantunya gimana majikan langsung interminate-nya itu nggak dipulangin aja ke agent tuh enggak, mereka itu bisa aja langsung ngulangin kita ke Indonesia, beli tiket gitu langsung. Nah, jadi kita kan kalau misalkan masih pengen kerja atau di rumah ada hutang gimana, kan kasihan ya kitanya masih pengen kerja tapi majikan udah memulangkan kita ke Indonesia gitu. Nah, jadi hal utama yang saya hindari itu sebenarnya itu interminate ya. Kalau di Taiwan tuh kayaknya nggak ada. Memang ada beberapa majikan yang suka sepihak menyuruh kita tanda tangan.
Kalau kita nggak tahu, yaitu salah satunya kita akan dipulangkan ya, kalau kita nggak tahu isinya apa itu. Ada teman saya yang bercerita dulu ya, dia itu disuruh tanda tangan satu pihak saja tanpa dia tahu isi tanda tangannya, isi suratnya itu apa, dan ternyata isi suratnya itu adalah pemutusan kontrak dan dia dipulangkan ke Indonesia gitu. Dia taunya itu setelah sampai di agent gitu ya guys. Di Taiwan ada mungkin tapi jarang banget karena beritanya itu nggak semarak seperti di Hong Kong ya gitu. Nah, ini perbedaan yang ketiga atau keberapa sih? Ini adalah masalah pekerjaannya, guys. Dan alhamdulillah banget saya berpikirnya itu dulu Taiwan itu negaranya kayak orangnya lebih ramah, lebih asik gitu ya. Terus kerjanya juga lebih ringan. Siapa tahu saya di sana nanti rezekinya lebih bagus gitu. Dan alhamdulillah ternyata memang yang saya pikirkan itu benar sekali. Di sini saya mendapatkan majikan yang alhamdulillah lebih ramah, lebih memperhatikan job kontrak ya. Terus misalkan kontrak saya jaga kakek ya, saya diutamakan jaga kakek. Masalah bersih rumah atau masalah melayani nenek itu dikesampingkan, bisa enggak diutamakan gitu loh. Jadi yang utama saya fokus jaga kakek aja. Ibaratkan saya enggak mau ini itu, terus saya bilang ini bukan job saya, itu mereka juga terima, mereka juga sadar diri. Jadi alhamdulillah banget kerjaan saya di sini itu sesuai ekspektasi saya gitu loh. Tapi memang saya nggak berharap banyak itu ya. Yaitu alhamdulillahnya saya di sini majikannya baik, toleransi juga masalah agama, terus masalah pekerjaan juga nggak berat banget ya. Jadi seperti itulah kenapa saya memilih Taiwan sebagai negara tujuan. Kerjanya juga nggak diburu-buru waktu. Kalau di Hongkong itu harus semua kerja cepat, dari jalannya itu harus cepat, makannya cepat, kerjanya cepat. Dulu itu waktu saya di Hongkong itu ibarat kata makan itu nggak bisa menikmati ya, nggak bisa menikmati suap demi suap, itu nggak bisa. Yang penting makan habis saya udah ada tenaga lagi gitu. Kalau di Taiwan gini alhamdulillah saya bisa makan pelan, bisa makan sambil dongeng, bisa makan sambil telepon, itu juga bisa. Ibaratnya kebalikannya lah dari Hong Kong. Terus ini banyak dengar berita juga kalau orang yang dari Taiwan belum pernah ke Hong Kong, terus dari Taiwan pindah ke Hong Kong, itu dia akan kaget gitu ya, karena dari segi cara kerjanya itu berbeda. Di Taiwan itu memang kita difokuskan kerja pada satu job aja ya. Kalau jaga lansia, kalau tasau ya tasau gitu. Nah, kalau kita kembali ke Hong Kong, kita pasti akan kaget karena job di Hong Kong itu serabutan dan kita harus menghandle semua. Kalau kita di Hong Kong itu kita harus multi talent ya guys, semua harus serba bisa. Jadi banyak anak-anak yang dari Taiwan pindah ke Hong Kong itu kaget, bahkan ada yang nggak kuat sampai minta pulang atau sampai pengen balik lagi ke Taiwan gitu. Jadi kalau saran saya buat yang non ini ya, yang non pengen kerja ke luar negeri, saran saya pilih Taiwan aja ya. Memang nasib itu nggak ada yang tahu, tapi kebanyakan memang kerjanya itu lebih enak di Taiwan. Jadi kalau kita ada waktu luang, misalkan pasien kita sedang tidur, kita bisa ikut tidur. Kalau nggak mau tidur, kita juga bisa main HP begitu. Kalau di Hong Kong ya, kalau misalkan ada waktu luang, CCTV di mana-mana, majikan juga lihat, ya kita harus cari kerjaan biar majikannya nggak komplain gitu. Jadi ya seperti itu perbedaannya. Kenapa saya pindah ke negara Taiwan. Poin utamanya karena saya menghindari interminute, itu aja ya guys. Semoga informasi saya ini membantu untuk kalian. Terima kasih ya, ini hanya sharing-sharing saja. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.